Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Ibu dosen Siti Zahra SHI MSI. Yang saya hormati teman-teman kelas C semuanya, teman-teman perjuangan bersama saya yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tafsir dan Takwil dalam Memahami Al-Quran. Tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Namun di sini saya akan menjelaskan ada beberapa 5 bagian yang akan saya paparkan dalam makalah saya dan saat ini akan saya jelaskan dalam presentasi saya. Yang pertama yaitu dilematika epistemologi antara tafsir dan takwil. Yang kedua yaitu terminologi tafsir dan takwil. Yang ketiga yaitu korelasi antara tafsir dan takwil. Dan yang keempat yaitu urgensi antara tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ijtihad dan tafsir. Yang pertama yaitu dilematika epistemologi antara tafsir dan takwil. Kata tafsir itu berasal dari akar kata fasaro yang mengikuti wazan taf'il, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Di dalam Al-Quran pun kata tafsir itu hanya muncul 1 kali dan mengandung pengertian menjelaskan. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi yaitu a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu atau membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Yaitu lalu kemudian tafsir menjadi disiplin ilmu khusus yang menjelaskan atau membicarakan tentang penjelasan makna teks yang suci. Begitu pula dalam pandangan ulama Az-Zahabi dan Imam Khalid Ibnu Utsman bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji kompleksitas Al-Quran dalam rangka memahami firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Maka, dari pengertian di atas, tafsir merupakan penamaan untuk menyebutkan proses dan hasil pemikiran seorang mufassir terhadap teks suci yang mereka baca, yang mana secara otomatis akan mengandung unsur-unsur subjektivitas dan betapapun kualitas dari hasil sebuah penafsiran ini, tapi kemudian tetap saja tidak boleh dianggap suci sebagaimana kitab suci Al-Quran. Terus lalu yang kedua yaitu tafsir dianggap istilah yang lebih representatif dalam mengungkapkan mental ketika menghadapi teks-teks dan fenomena-fenomena. Imam Sibawayh pun mengatakan kata takwil itu lebih pantas digunakan untuk menghadapi ungkapan-ungkapan yang lebih menganalisa mendalam dibandingkan dengan istilah tafsir yang lebih mengarah pada pengertian yang jelas. Secara umum, kata takwil itu merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri makna Al-Quran selain mengandalkan imajinasi dan akal. Dalam makna lain juga, kata takwil itu terekam dalam peristiwa yang diabaikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi, rihlah tarbiyahnya itu berupa rihlah tarbiyah ilahiyah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam, yang mana mengerjakan perkara-perkara yang bertentangan secara zahir dengan pengetahuan dan syariat yang diketahui dan diyakini oleh Nabi Musa alaihi salam. Dari pemaparan di atas itu, adapun takwil secara global itu berarti mengandung arti pengungkapan sesuatu berdasarkan hakikat dari sebab yang melatar belakangi pekerjaan atau perkataan.
yang mana akan mengatakan asal dari sesuatu tersebut. Ini lalu dapat disimpulkan bahwa kata ta'wil itu memiliki arti yang signifikan, yaitu akhir dari tujuan makna. Lantas yang kedua yaitu terminologi antara terminologi tafsir dan ta'wil. Terminologi sendiri itu adalah ilmu tentang istilah atau penggunaannya. Maka dari itu arti tersendiri daripada terminologi tafsir dan ta'wil itu adalah pengertian dari tafsir dan ta'wil. Tafsir sendiri itu menurut pengertiannya secara terminologi yaitu ada beberapa definisi yang berkembang dalam rumusan para pakar ulum Al-Qur'an. Yang pertama yaitu yang bermula dari Imam Al-Zarkashi, yang mana beliau telah menafsirkannya dengan berbunyi, ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Lantas yang kedua yaitu Imam Abu Hayyan. Imam Abu Hayyan ini mendefinisikan bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan, membunyikan lafaz-lafaz Al-Quran, kalam-kalam Allah, yaitu sesuatu yang terindikasikan darinya hukum-hukumnya, baik mengenai kata-kata tunggal maupun tarkib. Sedangkan pengertian ta'wil sendiri itu secara terminologi adalah memalingkan konsep tafsir atau penjelaskan dari ayat yang maknanya tersirat atau makna batin. Adapun pengertian ta'wil itu makna pengertian ta'wil itu sendiri adalah memindahkan lafaz dari makna batin. Memindahkan lafaz dari makna yang lahir kepada makna yang lain yang juga dipunyai lafaz tersebut, dan jika makna tersebut sesuai dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, maka ta'wil sama dengan makna tafsir yang fi'il madinya berupa fasaro, yaitu penjelasan, komentar, atau keterangan. Lantas yang ketiga, seperti pembahasan saya yang di awal tadi, yang ketiga yaitu berupa korelasi antara tafsir dan ta'wil. Korelasi ini seperti yang telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, pada pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, tidak lain yaitu tentang makna tafsir dan ta'wil, apa saja yang terkandung dalam keduanya, bagaimana cara kita dapat mengartikan definisi dari ta'wil dan tafsir, dan lain sebagainya. Arti daripada korelasi itu sendiri adalah hubungan yang terjadi di antara tafsir dan ta'wil. Secara ringkas perbedaan keduanya yaitu bahwasanya tafsir itu umum, mencakup dari nakli maupun akli. Karena ta'wil di situ lebih ditekankan kepada ijtihad dan pemikiran. Jadi semua ta'wil itu adalah tafsir, namun tidak semua tafsir itu merupakan ta'wil. Lantas yang keempat yaitu adalah urgensi antara tafsir dan ta'wil dalam memahami Al-Quran. Di sini saya ambil penjelasannya yaitu menurut perspektif dari imam besar di ulama Indonesia, yaitu Imam Muhammad Quraisy Shihab, yaitu kaidah tafsir itu merupakan ketetapan-ketetapan yang berfungsi untuk membantu seorang penafsir untuk menarik pesan atau makna dari Al-Quran. Harus kita ketahui bahwa komponen-komponen dalam kaidah tafsir ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, ketentuan-ketentuannya itu harus ditaati dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang kedua, sistematika yang hendaknya ditempuh dalam menguraikan penafsiran. Yang ketiga, patokan-patokan yang khusus yang membantu pemahaman ayat-ayat Al-Quran, baik itu ilmu-ilmu bahasa, usul fiqih, maupun yang ditarik langsung dari penggunaan Al-Quran. Tafsir dan ta'wil di sini juga termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cakupannya. Paling mulia karena kemuliaan sebuah ilmu itu berkaitan dengan materi yang dipelajarinya. Sedangkan tafsir membahas tentang firman-firman Allah. Yang kelima yaitu ijtihad dan tafsir.
Ijtihad itu berasal dari kata jahada yang bermakna mencurahkan segala kemampuan atau mengandung beban kesulitan. Dari pemahaman ilmu shorof, kata ijtihad mengikuti wazan atau timbangan iftial yang menunjukkan arti berlebih atau mubalaghah dalam melaksanakan sebuah persoalan yang dimana-mana guna untuk memperoleh hasil yang optimal dengan mencurahkan segala kemampuan dan daya pikir yang harus dikeluarkan secara padu dan simultan. Itulah sebabnya para ulama kita itu lebih cenderung menggunakan kata istibroh atau istibroh al-juhd sebagai bentuk penekanan yang mendalam tentang kesungguhan maksimal yang mana ia harus dikerahkan dalam aktivitas ijtihad. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf jika ada yang kurang dari segala apa yang salah saya penyampaian atau bentuk materi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.